Rose mulai tersenyum. Setiap ada orang yang mati. Hujan turun selama 7 hari tanpa berhenti. Air sawah berubah hitam. Dan bau tanah kuburan mulai menyebar ke seluruh desa. Namun di dalam rumah tua itu, Rose justru terlihat semakin cantik. Gaun-gaun mahal memenuhi lemarinya. Emas bertumpuk di meja rias. Dan setiap malam, ia duduk sendirian di depan cermin sambil memakai kalung emas milik korban pesugihan. Sementara itu, Jack semakin kehilangan dirinya. Ia tak lagi berbicara seperti manusia normal. Kadang ia tertawa sendiri di lorong rumah. Kadang menangis sambil memeluk lukisan Titanic yang penuh wajah tanpa mata. Bahkan suatu malam, Rose menemukan Jack berdiri di tengah hujan sambil berbisik. Mereka ingin pulang. Namun Rose tak lagi peduli. Karena kini, ia mulai menikmati kekuasaan. Warga desa yang dulu membenci mereka perlahan tunduk karena uang. Tanah demi tanah berhasil dibeli. Pabrik gula semakin besar. Dan rumah beringin itu berubah seperti istana gelap di tengah desa. Sampai suatu malam, seorang pembantu tua mencoba kabur dari rumah tersebut. Ia mengaku mendengar suara orang menangis dari dalam sumur. Dan setiap pukul 3 pagi, ia melihat Rose berjalan mengelilingi pohon beringin sambil membawa kepala kambing hitam. Namun sebelum pembantu itu keluar gerbang rumah, akar beringin tiba-tiba bergerak sendiri. Melilit kakinya, menarik tubuhnya perlahan ke bawah tanah. Rose hanya berdiri diam melihat semuanya. Tidak menolong, tidak berteriak, ia malah tersenyum tipis. Sejak malam itu, warga mulai memanggil Rose dengan satu nama baru, Ratu Rumah Beringin. Dan di saat yang sama, Jack akhirnya melihat sesuatu di dalam cermin kamar mereka. Bukan wajahnya sendiri, melainkan sosok hitam tanpa wajah yang kini berdiri tepat di belakang Rose.